Doroncanga adalah pesona penyambut ketika saya menginjakan kaki di Kabupaten Dompu, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sejauh mata memandang, padang rumput luas terhampar seolah tanpa ujung. Gerombolan hewan ternak yang dilepas liarkan adalah salah satu gerak alami yang mewarnai savana hasil letusan mega dahsyat Gunung Tambora ini. Savana Doroncanga menjadi surganya hewan ternak. Hampir semua masyarakat di Tanah Sumbawa itu punya hewan ternak yang dilepas di sini. Doroncanga mendapat julukan Afrika Kecil Sumbawa karena keelokannya yang mirip dengan savana Afrika. Rumput yang tumbuh di kawasan ini adalah magnet alam bagi para pemilik hewan ternak. Ini nih salah satu cara menggembala, tidak hanya jalan keliling, tapi juga harus naik motor. Savana Doroncanga 1 kali lebih luas dibanding daratan Provinsi DKI Jakarta. Terletak di kaki Gunung Tambora, luas Doroncanga lebih dari 900 km persegi. Sapi memiliki pendengaran yang jauh lebih tajam dibandingkan manusia. Kepekaannya ini untuk mendeteksi pemangsa dan berkomunikasi dengan sapi lainnya. Wow, sekarang saya sudah di antara sapi-sapi nih, di tengah-tengah. Dan triknya kalau mau deketin sapi di sini itu jalannya harus pelan-pelan supaya dia tidak kabur karena sangat peka terhadap suara dan juga gerakan. Para pemilik yang melepas liarkan ternaknya di sini bukan hanya dari sekitar Dompu. Banyak juga pemilik sapi yang berasal dari kabupaten tetangga, Bima. Mereka memilih untuk merumputkannya dibanding mengeluarkan biaya besar dengan cara memeliharanya di kandang. Jadi rata-rata orang-orang yang punya sapi itu naruh sapinya di sini memang untuk pengembangbiakan, bukan untuk penggemukan. Para pemilik ternak tidak khawatir hewan peliharaannya akan tertukar karena masing-masing sudah ditandai dengan inisial pemiliknya. Selain inisial yang dicap di tubuh ternak, pemilik biasanya memasang kalung dengan warna tertentu untuk menandai kepemilikannya. Sudah lebih dari 10 menit kami di atas motor beradu cepat dengan hewan berkaki 4 ini. Ini setelah dikejar, akhirnya dapat juga sapinya. Tadi abang sampai ngelepasin motornya gitu aja demi nangkep sapinya. Karena terbiasa dilepas liarkan, sapi-sapi ini jadi tidak terbiasa bersentuhan dengan manusia. Sapinya mulai ngamuk, dia merasa ketakutan. Karena dari tadi dikejar-kejar sama kita, terus ditali, berontak terus-menerus dari tadi. Ini kita lagi berusaha untuk menenangkan sambil ditali supaya nanti lebih mudah untuk masang saronto. Nah ini dia nih sarontonya. Wow! Dalam bahasa Bima, saronto berarti hiasan. Lonceng ini menjadi penanda sekaligus alat melacak keberadaan ternak. Ini dia nih saronto namanya. Jadi kalung yang ada loncengnya sebagai penanda kepemilikan sapi punya siapa. Dan uniknya bunyinya itu berbeda-beda. Pak, oke, kalau gitu sekarang kita masangnya dari mana? Menghadapi sapi yang jarang bersentuhan langsung dengan manusia cukup berbahaya.
terutama sepasang kaki belakangnya yang tiba-tiba bisa menendang. Penggembala di sini kebanyakan bukan pemilik langsung. Mereka rata-rata warga yang dipercaya oleh pemilik ternak untuk menjaganya. Jadi nanti ada sistem bagi hasil antara pemilik sapi dan juga penggembala yang ada di sini. Biasanya ketika udah beranak 3, itu yang 2 untuk pemiliknya, yang 1 untuk penggembala sapi. Meski savana liar, namun Doroncanga juga memiliki kandang yang biasa dimanfaatkan oleh para penggembala. Ini sekarang kita mau menangkap sapi yang ada di sana karena dia terluka, jadi mau kita obatin. Ayo Pak, kita langsung aja Pak. Tidak berbeda seperti saat hidup bebas di alam, di dalam kandang pun ternak liar ini sangat susah ditangkap. Karena sapi larinya sangat kencang, saya sampai jatuh. Padahal saya udah dapat. Meski gerak sapi sudah dibatasi oleh tali, nyatanya badan saya masih tergoncang saat mengendalikannya. Ternyata memang lalat itu benar-benar membahayakan bagi hewan ternak, karena kalau dibiarkan terus menempel, lukanya akan semakin membesar, makin lebar. Makanya ini harus kita segera obati. Luka yang terus dibiarkan akan mengganggu kesehatan sapi dan dapat menyebar ke ternak lain. Oke, sudah bebas sapinya, sudah diobati juga. Kandang tidak hanya menjadi tempat perawatan bagi sapi yang sakit. Sebelum dijual ke pembeli, sapi-sapi yang terpilih juga akan transit dahulu di tempat ini. Sapi-sapi yang mau dibawa itu sekitar ada 3 indukan dan juga 3 anakan. Ini memang harus sama ahlinya nih dibawanya. Karena kalau enggak dia bisa kabur. Kalau udah kabur, jauh lagi nyarinya. Akhirnya ini sapi-sapinya udah masuk semua sesuai dengan target yang diinginkan. Jadi sebagian ada yang dijual, sebagian ada yang dilakukan pembesaran, terutama yang kecil-kecil tuh, yang masih anakan. Nusa Tenggara Barat tidak hanya hamparan savana. Tersembunyi di bawah air, provinsi ini juga memiliki panorama dunia bawah laut yang mempesona. Landscape Satonda menjadi magnet bagi para wisatawan. Banyak juga yang memilih untuk diving di sekitaran sini. Tapi sayangnya memang ada beberapa spot-spot yang sudah rusak. Nah, sekarang saya bersama teman-teman komunitas bersiap untuk memperbaikinya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Konflik kepentingan manusia dengan alam seringkali meninggalkan bermacam kerusakan. Upaya untuk normalisasi terus dilakukan oleh para penggiat yang peduli. Sekarang saya bersama Bang Erik dan juga Bang Edi sudah ada di titik untuk pengambilan bibit. Nah ini ke bawah itu kurang lebih kedalamannya 5 meter, jadi nggak terlalu jauh. Perlahan kami turun menuju dasar laut untuk mengambil bibit jenis karang bercabang. Karang ini memiliki laju pertumbuhan yang cepat jika dibandingkan dengan jenis yang lain. Abang, ngoper dulu bang. Oke. Hati-hati, mata. Oke.
Sudah satu keranjang. Kita tadi ngambilin karang di bawah. Memang ada 2 jenis berarti tadi ya? Yang karangnya tanduk, karang tanduk sama karang piring. Kalau karangnya sudah di darah seperti ini, harus sering-sering disiram. Jadi dia nggak boleh kering, nanti karangnya itu rusak. Disiram terus kayak gini, makanya kita nggak boleh terlalu lama. Ini kita juga sambil milihin karangnya, jadi dipilih yang paling bagus. Kalau sudah warna hijau kayak gini, yang udah berlumut, itu nggak bisa dipakai karena dia nggak bisa tumbuh lagi. Potong berarti ini ya. Lumut yang tumbuh di atas karang akan menghalangi sinar matahari untuk fotosintesis dan nutrisi yang dibutuhkan. Kenapa pakai karang tanduk dan juga karang piring? Karena ini pertumbuhannya itu paling cepat. Kalau karang tanduk ini dia bisa tumbuh 2-3 cm per tahunnya. Menanam terumbu karang ini sangat membutuhkan kerangka seperti ini. Jadi dia nggak bisa ditanam secara langsung di pasir karena dia nggak punya akar. Jadi dia butuh bantuan supaya pertumbuhannya juga baik. Abang ini kalau misalnya udah kayak gini dia bisa makin sebesar apa biasanya? Sampai 6-7 meter lah, tergantung kalau nggak gelombang cuaca. Tergantung cuacanya sih, kalau gelombangnya nggak besar, dia besar. Sambil menunggu kerangka lainnya siap, invertebrata laut yang sudah terpasang sempurna selanjutnya digantung di tepi perahu. Kerangka yang digunakan untuk karang piring bentuknya seperti piramida. Tidak seperti karang tanduk, jenis karang ini tumbuh menyamping. Ini ngikatnya harus benar-benar kencang karena kalau misalnya longgar nantinya dia akan lepas lalu stres dan malah mati. Dan karang yang sudah di atas permukaan gini itu biasanya langsung berlendir. Jadi tanda-tandanya kalau dia mati itu lendirnya hilang, makanya kita nggak boleh terlalu lama. Kerangkanya sudah siap untuk diturunkan ke bawah. Jadi sistemnya kita nanti bolak-balik. Karena memang ini tidak terlalu dalam, sekitar 3 meter. Kita turunin ke bawah, nanti naik lagi ke atas untuk ngambil kerangka lainnya. Pemasangan terumbu karang baru tidak boleh sembarangan. Lokasi yang dipilih harus perairan berarus supaya ada sirkulasi udara dan sumber makanan. Terumbu karang merupakan rumah bagi 25% spesies kehidupan laut, sehingga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mendukung rantai makanan. Tadi bisa ngelihat secara langsung hasilnya itu setelah berapa tahun? Yang dibawa tadi? 3 tahun. Tadi apa namanya? Karang piringnya benar-benar mekar, besar sekali, bagus banget. Happy ya Bang ya? Happy. Kalau ekosistemnya terjaga, ikan-ikannya juga akan semakin banyak perkembangbiakannya dan yang pasti manusianya juga ikutan happy. Ikutin jejak saya, jejak petualang. Selain sapi, Nusa Tenggara Barat juga dikenal sebagai lumbung jagung nasional. Setiap tahun, luas kebun jagung siap panen bisa mencapai lebih dari 180.000 hektar. Sejauh mata memandang, itu isinya kebun jagung semuanya. Karena memang Bima itu salah satu penghasil jagung di Indonesia. Nah, sekarang saya mau ikut panen. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Topografi Nusa Tenggara Barat didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Tidak heran, di Kepulauan Sunda kecil ini terdapat banyak wilayah dengan kemiringan yang cukup ekstrim. Target panennya itu 12 ton
Bayangin sebanyak apa. Cara panen jagungnya, jadi ini tinggal dipetik aja bagian jagungnya kayak gini. Lalu batangnya, nah dipotong dan diturunkan ke bawah sambil diinjak supaya nantinya bisa jadi pupuk organik. Selain memanfaatkan batang dan akar menjadi pupuk kompos, cara seperti ini juga mempercepat proses panen. Kalau sudah selesai panen kayak gini, itu biasanya lahannya dibiarkan saja. Nah, nanti pada bulan Agustus, mereka biasanya bersih-bersih lahan. Dan awal bulan November, itu baru ditanami lagi pas curah hujannya mulai tinggi. Jadi, benar-benar mengandalkan air hujan. Musim hujan membuat ketersediaan air di wilayah ini cukup tinggi, sehingga menjadi waktu yang tepat untuk proses tanam. Ini jagung yang dipanen, jenisnya adalah NK Sumo. Katanya sih kalau ditimbang itu lebih berat daripada jagung yang lain. Tapi kalau isinya mirip ya warnanya. Kuning agak ke orange. Jenis ini memiliki kemampuan beradaptasi di lahan tak ada hujan seperti ini. Nih kalau sudah dikumpulkan kayak gini, dimasukin ke karung, beratnya ini ada 30 sampai 40 kiloan. Dan karena memang berat sekali, posisi juga di lereng, makanya biasanya kita turunin ke bawahnya itu menggunakan sling. Para petani di sini cukup kreatif mencari solusi untuk mengangkut hasil panen. Karena tidak ada alat transportasi yang bisa diakses, mereka memindahkan hasil panen dengan memanfaatkan mesin sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Jadi cara kerjanya ketika slingnya mau naik, itu kita harus ngegas. Nah, seperti naik motor, jadi masukin gigi 1 sambil digas terus sampai dia naik. Jadi kalau mau tambah kecepatan, gigi 2 gitu Pak? Gigi 2, gigi 3, persis kayak naik motor ya. Dan kalau mau nurunin, itu kita pakai yang netral, tinggal diulur aja ke bawah. Jagung hasil panen mudah terserang jamur. Karena itu, para petani di sini biasanya langsung mengeringkannya 24 jam setelah panen. Itu di sana ada krese jagung atau alat menggiling jagung. Jadi memudahkan para petani untuk ngupasin biji-biji jagungnya. Kalau jagungnya sudah berbentuk biji-bijian seperti ini, itu dijemur 2-3 hari. Tapi kalau curah hujannya lagi tinggi, itu bisa sampai 1 minggu. Petani jagung di sini sangat bergantung pada alam. Saat musim panen seperti sekarang, mereka berharap tidak turun hujan supaya biji jagung cepat kering dan segera laku dijual. Nah ini nih buktinya. Karena sudah mau hujan, makanya kita langsung tutupin pakai terpal. Supaya jagungnya tidak kehujanan, karena nanti kualitasnya jadi menurun. Populer sebagai lumbung jagung nasional, Kabupaten Bima juga memiliki turunan olahannya yang tidak kalah menarik. Untuk olahan jagung, masyarakat Nusa Tenggara itu punya kuliner yang khas, catomak namanya. Catemak jagung dibuat dengan menambahkan aneka bahan lainnya, yaitu kacang tanah dan kacang hijau. Ini dimasaknya juga nggak bisa langsung berbarengan, jadi dipilihin dulu dari yang memang paling keras sampai yang paling cepat matang. Tambahan bahan lainnya adalah labu kuning dan daun kelor. Yuk Bu, makan Bu. Bu, enak Bu rasanya? Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Perhelatan budaya tradisional di tengah modernitas zaman yang terus bergerak merupakan oase sekaligus pengingat akar leluhur sebuah masyarakat. Seperti Festival Rimpu Mantika yang digelar di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Untuk sejenak, warganya serentak mengenakan pakaian yang membawa mereka ke masa lalu. Ayo, Bu. Permisi. Ya. Sekarang saya ini mulai mengenakan rimpu colo namanya. Iya. Jadi penutup kepala ini memang biasa digunakan perempuan kalau mereka lagi keluar rumah. Sejak pukul 6 pagi, puluhan ribu masyarakat Bima sudah berkumpul di lapangan Pahlawan Raba. Hari ini masyarakat Bima berkumpul antusias sekali, ramai-ramai untuk merayakan festival tahunan yaitu Festival Rimpu Mantika. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Festival Rimpu Mantika bukan sekadar parade kostum biasa. Perayaan ini diambil dari kata rimpu, yaitu cara berbusana masyarakat Bima dan Dompu dengan menggunakan sarung khas kebanggaannya. Rimpu ini dibagi menjadi dua, yaitu rimpu cili dan juga rimpu colo. Kalau rimpu cili itu yang hanya kelihatan matanya saja dan biasanya digunakan untuk anak-anak gadis. Kalau rimpu colo yang mukanya kelihatan seperti saya ini, dan itu digunakan kepada ibu-ibu yang sudah menikah. Di balik gemerlapnya pakaian adat yang dikenakan para peserta, terkandung makna kesopanan dan keanggunan, terutama bagi perempuan Bojo. Kain yang digunakan ini namanya adalah tembeng goli. Jadi ini merupakan ciri khas dari Festival Rimpu. Ini kainnya memang dibuat nyaman, panjang, jadi bisa menutupi badan juga sampai ke bawah. Dan bahannya juga adem banget, Bu. Pada zaman dahulu, jenis dan motif rimpu yang dikenakan perempuan Bojo dapat menunjukkan status sosialnya. Perempuan bangsawan biasanya mengenakan rimpu dengan motif yang lebih rumit dan bahan yang lebih mahal. Wah! Jadi saya tiba-tiba dilempari beras kuning, itu artinya menyambut tamu yang datang dari luar Bima. Bongi Monca, dalam bahasa Bima berarti menabur beras kuning. Merupakan ritual untuk memberi penghormatan kepada para tamu. Menurut kepercayaan mereka, tamu yang datang dari luar Bima dianggap akan membawa rejeki. Selain balutan busana sopan dan anggun, perempuan Bima juga memiliki cara untuk tetap tampil cantik dan bersih. Secara turun-temurun, pengetahuan mereka tentang perawatan telah melampaui ilmu pengetahuan. Salah satunya dengan memanfaatkan khasiat cabai untuk merawat rambutnya yang biasa tertutup. Walaupun perempuan di Bima itu sering menutup kepalanya, tapi mereka nggak lupa dengan perawatan. Dengan cabai sabia. Ini dia nih. Cabai ini juga disebut dengan cabai gunung atau cabai hutan. Sejak dulu, tanaman ini telah digunakan masyarakat Bima untuk obat herbal. Mulai dari masuk angin, sakit kepala, sakit gigi, hingga obat tekanan darah rendah. Dapat banyak banget cabai sabianya. Bu, ayo Bu, kita langsung ramas. Ayo. Let's go. Sebelum mulai keramas, ini sekarang kita mau tumbuk cabai sabianya dulu. Tapi yang kita pakai itu yang sudah kering seperti ini nih. Nah ini tunggu nanti kita keringin dulu. Jadi kalau misalnya sudah kering, baru ditumbuk, habis itu dicampurkan dengan kelapa. Sambil nunggu cabainya ditumbuk, saya penasaran nih sama yang belum kering. Beneran pedes apa enggak? Saya mau cobain ya. Dan cuma memang dia tekstur dalamnya itu lebih padat. Wah, pedasnya sampai ke bibir.
Sensasi pedas cabai sabia dipercaya bermanfaat untuk menyegarkan kulit kepala, mencegah ketombe, dan mengurangi kerontokan. Gini ya, Bu? Ya. Oke, langsung diratain. Nutrisi lainnya dalam sabia berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah di kulit kepala. Wow! Langsung berasa hangatnya. Wah, ini benar-benar terasa hangat di kepala. Terus jadi lembut juga rambutnya. Memang kalau dari kelapa itu melembutkan, terus dari cabenya itu menghangatkan, terus tadi ada tambahan sedikit kunyit putih. Itu untuk mengurangi rasa panas dari cabenya. Jadi memang karena saya pemula, itu pakainya nggak boleh terlalu banyak. Karena nanti bisa sakit kepala. Bukannya ngilangin sakit kepala, malah jadi makin sakit kepala. Ini dosisnya udah pas banget, Bu. Adegan ekstrim yang tidak boleh ditiru dilakukan oleh Tetuam Bojo. Beliau dengan sengaja meneteskan ramuan pedas ini pada kedua matanya. Itu dia, salah satu tradisi wanita Bima juga memakai cabai sabia ini untuk diteteskan ke mata. Itu katanya supaya matanya tuh lebih segar. Bu, masih pedas, Bu? Masih berasa pedasnya, tapi memang mereka suka. Langsung segar, Bu. Luar biasa memang. Kalau saya nggak berani, takut. Walaupun perempuan Bima itu sering turun ke ladang, tapi mereka tidak lupa dengan haknya untuk selalu tampil cantik dan juga merawat diri. Salah satunya dengan cara ini, keramas dengan ramuan tradisional. Ikuti jejak saya, jejak Petualang!